Assalamualaikum sahabat tercinta, selamat datang. Tahu nggak sih, zaman boleh berubah, peradaban boleh maju. Tapi ada satu kegelisahan yang sepertinya selalu sama di hati manusia. Nah, kali ini kita akan coba menyelami pertanyaan yang sangat mendasar ini. Sebuah pertanyaan tentang perjalanan batin kita semua. Coba deh, pernah nggak Anda ngerasain di tengah semua kesibukan, notifikasi yang nggak berhenti-berhenti, di antara semua kebisingan dunia modern, tiba-tiba ada kayak panggilan yang lembut banget. Sebuah ruang sunyi yang manggil-manggil jiwa kita untuk pulang. Yuk kita mulai penjelajahan kita. Jadi panggilan ini tuh sebenarnya bukan hal baru. Ini adalah kerinduan abadi yang ada di dalam setiap jiwa manusia. Kerinduan untuk menemukan sesuatu yang, lebih dari sekedar rutinitas harian kita. Karena pada dasarnya yang kita cari itu bukan lambain pengetahuan di kepala atau melakukan ritual yang terasa hampa. Bukan, yang sebetulnya kita cari itu ini. Detak kehadiran Allah yang bisa kita rasain nyata di dalam hati kita sendiri. Koneksi yang hidup, yang terasa gitu. Tapi, seringkali disinilah letak ironinya. Kita udah berusaha mendekat, tapi kok rasanya malah makin jauh? Nah, kita sampai di inti masalahnya. Ibadah yang kita lakukan seolah-olah kehilangan jantungnya. Kosong. Nah, lihat deh, slide ini menggambarkan paradoks itu dengan jelas banget. Di satu sisi, jasad kita, badan kita bergerak. Sholat ya ditegakkan, puasa ya dijalankan. Al-Quran pun kita baca. Tapi, coba kita lihat sisi satunya, ruh kita. Hati rasanya tetap kering kerontang, jiwa kita nggak benar-benar tunduk, dan cahaya dari ibadah itu rasanya kok nggak nembus-nembus ke dada ya. Seakan-akan ibadah kita cuma nyentuh badan, sementara ruh kita ketinggalan di belakang. Dan justru di titik kekeringan inilah sebuah pertanyaan mulai muncul dari dalam. Mungkin sebuah bisikan yang sering kita rasain, tapi susah banget buat diungkapin. Ya Allah, kenapa aku merasa jauh, padahal aku sedang berusaha mendekat? Pertanyaan tadi itu bukan sekedar keluhan biasa loh. Justru itu adalah sebuah titik balik. Sebuah pertanyaan krusial yang, kalau kita jujur, bisa menggetarkan dada dan menuntut kita untuk mencari jawaban. Inilah pertanyaan intinya. Pertanyaan yang jujur aja gak bisa dijawab cuma pakai dalil atau penjelasan teknis. Coba kita renungkan bareng-bareng ya. Mengapa kita banyak beragama, tetapi sedikit yang benar-benar merasa bertemu Tuhan? Hening sejenak untuk pertanyaan ini. Dan yang penting banget untuk kita ingat, pertanyaan ini sama sekali bukan tuduhan. Bukan untuk menghakimi. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah panggilan. Panggilan dari fitrah kita, dari dalam diri kita sendiri yang rindu untuk kembali ke sumbernya. Jadi apa dong jawabannya? Jawabannya sebenarnya sederhana, tapi mungkin ini yang sering kita lupakan. Ini semua tentang bagaimana cara kita mendekati spiritualitas itu sendiri. Nah, ini dia diagnosisnya. Mungkin selama ini, spiritualitas kita itu lebih banyak dihafalkan. Kita hafal lafaznya, kita paham hukumnya, kita ulang-ulang ritualnya, tapi kita lupa bagian terpentingnya, yaitu untuk dihidupkan. Dihidupkan itu artinya kita bisa merasakan napas dari setiap ibadah, kita bisa menemukan kehangatan cintanya di sana, dan kita mengizinkan Allah untuk benar-benar menghidupkan ruh kita. Inilah yang sering disebut dengan ma'rifat. Jangan bayangin ini sebagai ilmu yang rumit atau cuma buat orang-orang tertentu ya. Bukan. Ma'rifat itu pada intinya adalah hidupnya hati. Sesederhana itu, tapi dalam sekali maknanya. Terus, rasanya tuh seperti apa sih punya hati yang hidup itu? Nah, ini digambarkan dengan indah sekali. Rasa kedekatan itu seperti kesadaran yang terus menyala akan kehadirannya, seperti perjumpaan tanpa jarak, percakapan tanpa suara, bahkan terasa seperti pelukan tanpa bentuk yang menenangkan, sebuah rasa dekat yang menyelimuti kita. Jadi, gimana cara kita memulai perjalanan ini? Jawabannya bukan dengan mencari sesuatu yang baru di luar sana, tapi justru sebaliknya, perjalanannya adalah perjalanan pulang, ke dalam diri kita sendiri. Ini poin paling pentingnya. Perjalanan ini bukan soal menambah hafalan atau ilmu baru lagi, tapi tentang menyalakan kembali cahaya yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Kan ruh kita sudah mengenal Tuhannya. Tugas kita sekarang adalah untuk mengingat dan menyalakan kembali api itu. Dan ketika cahaya batin itu kembali menyala, di saat itulah spiritualitas kita jadi hidup lagi. Di sanalah setiap gerakan sholat kita, setiap hari puasa kita, setiap ayat yang kita baca akhirnya menemukan kembali jantungnya. Ibadah bukan lagi kewajiban, tapi jadi sebuah perjumpaan. Sebagai penutup, yuk kita renungkan kalimat ini dalam-dalam. Apa yang selama ini kita cari mungkin sebenarnya tidak pernah jauh. Allah yang dekatnya lebih dekat dari urat leher kita sendiri, tapi seringkali luput kita sadari di tengah bisingnya dunia. Semoga obrolan singkat ini bisa jadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih.